Shalom, nama saya George. Saya ingin bersaksi tentang panggilan Tuhan dalam marketplace. Satu hal, saya sebenarnya bukan berasal dari keluarga yang mampu, yang kaya dan sebagainya. Jadi saya berasal dari keluarga yang menengah ke bawah mungkin ya, menengah. Nah, tapi walaupun menengah, selama saya kecil saya masih menikmati masa-masa ya makan di restoran dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya bukan uang dari penghasilan orang tua, tapi itu dari pemakaian kartu kredit seperti itu. Nah, sampai suatu waktu ketika ketika kuliah sudah mulai akhirnya tunggakan banyak, kartu kredit banyak dan sebagainya. Sampai akhirnya saya perekonomian sendiri di keluarga terganggu lah. Jadi akhirnya saya ingat pada waktu itu dulu saya cuma diberikan uang sedikit, sisanya saya dapatkan dari mengajar anak-anak SD ya, ngelesin anak SD. Nah, pada waktu itu saya ingat betul pada waktu itu di kampus ada persekutuan, ada pertemuan dan sebagainya. Saya kadang-kadang saya lapar, saya nggak beli makanan, saya beli gorengan karena memang untuk menghemat dana pada waktu itu. Jadi saya sampai segitunya. Saya ingat satu hal ada dalam diri saya adalah pembuktian diri yang kuat bahwa saya bisa, saya harus bekerja, saya ingin kaya dan sebagainya, itu ada gitu loh, karena kondisi perekonomian yang seperti itu. Nah, bahkan sampai ada seorang saudara bilang, kamu itu ngapain pelayanan setiap hari, toh ya hasilnya nggak bisa dinikmati gitu loh, toh ya Tuhan nggak memberkati kamu dan sebagainya. Saya ingat seperti itu, dan hal itu membuat saya bekerja keras hanya untuk pembuktian diri yang kuat. Nah, akhirnya suatu waktu ketika di masa kuliah Tuhan berikan sebuah janji sama saya. Tuhan berkata bahwa kamu akan mempunyai usaha sendiri. Pada waktu itu Tuhan bilang seperti itu, dan waktu itu saya tidak percaya dalam tanda kutip. Kenapa? Karena waktu itu saya bilang sama Tuhan, saya ini lulusan psikologi, saya ini nggak bisa ngomong di depan. Jadi kalau saya ngomong di depan seperti ini tegang sekali, sampai tegang sekali lah, berdebar dan sebagainya. Sampai setiap kali ada kerja kelompok, presentasi, selalu saya minta teman saya, ayo kamu aja yang maju. Jadi saya nggak berani untuk maju gitu loh. Nah, saya berkata seperti itu. Yang ketiga, saya nggak punya modal, Tuhan. Sudah nggak punya modal, saya lulusan psikologi bukan lulusan ekonomi. Saya seperti itu juga, saya nggak bisa ngomong di depan. Ada 3 hal itu yang membuat saya takut gitu loh. Tapi waktu itu Tuhan berkata, kamu punya hati dan aku suka hatimu, dan itu hal yang sangat menguatkan saya. Dan akhirnya saya entah bagaimana saya memilih untuk percaya. Saya percaya pada perkataan Tuhan, saya percaya pada janji Tuhan, dan saya mulai melangkah, lulus kuliah, saya bekerja. Masih ngajar juga, ngelesin anak ya kan. Seperti itu. Saya nggak mengerti rencana Tuhan, tapi saya memang cukup pekerja keras lah dalam tanda kutip. Saya ingat pada waktu itu saya belajar tentang pembuatan website dan sebagainya. Saya membuat website dan sebagainya itu saya sering bekerja sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi, jam 3 pagi gitu. Nah, tapi saya melihat bagaimanapun juga saya berusaha bekerja, tapi uang yang saya dapatkan itu selalu
persis, jadi nggak bisa ditabung. Selama bertahun-tahun nggak bisa ditabung. Tapi yang nggak pernah berkekurangan, selalu ada aja cara Tuhan untuk mencukupkan. Tapi saya ingat pada waktu ketika Tuhan berkata, kamu akan membuat usaha sendiri dan sebagainya. Pada waktu itu saya ingat ada satu ayat yang sangat saya suka, yaitu doa dari Daud, ya kan? Doa dari Daud, Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Amsal 30 ayat 7 sampai 9 saya bacakan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, ayat ini sangat merema pada waktu itu. Saya print, saya kasih background, saya tempel di tembok kamar gitu loh. Satu hal itu mengingatkan saya bahwa saya memang pernah berdoa bahwa Tuhan jangan berikan saya kekayaan kalau memang saya tidak siap gitu. Jangan berikan saya kekayaan kalau memang saya belum siap. Nah, ternyata itu Tuhan dengarkan doa saya, Tuhan dengarkan doa saya ternyata. Sampai pada waktu suatu titik di mana akhirnya Tuhan mulai mengangkat saya gitu loh dalam perekonomian saya. Satu hal seperti yang saya bilang, saya bukan orang yang kaya dan tidak punya modal. Akhirnya saya bidang pekerjaan yang saya gelutin adalah bidang IT. Saya membuat website dan sebagainya, dan itu mulai berjalan. Tapi saya ingat sekali saya mulai belajar pemrograman tanpa seorang pun yang mengajarin, tanpa guru, tanpa mentor. Saya cuma melihat online. Pertama kali saya belajar, saya membuat aplikasi radio di Android seperti itu. Saya ingat sama sekali saya nggak mengerti sama sekali itu bahasa apa ya, pemrograman pakai bahasa Java. Saya sama sekali nggak mengerti itu. Seringkali saya bekerja sampai jam 1, jam 2 malam saya coba membuat itu. Ada titik di mana buntu. Setiap kali buntu saya tetap coba. Karena buntu saya coba sampai jam 2 malam. Tetap aja kok nggak bisa. Akhirnya saya masuk kamar, saya berdoa, saya tumpang tangan ke kepala saya bilang, Bapak urapi saya, buat saya mengerti. Saya bilang seperti itu. Kemudian saya tinggal tidur. Entah bagaimana, ketika bangun besok pagi saya mulai coba, akhirnya mulai paham, mulai mengerti gitu loh apa yang harus dilakukan. Oh, ini cara kerjanya bagaimana, akhirnya mulai mengerti. Sampai sekarang saya bergerak di bidang IT, saya bisa pemrograman bukan karena kuat dan hebat saya, bukan karena saya bisa, tapi saya percaya Tuhan yang berikan hikmat gitu loh dari orang yang sama sekali nggak mengerti apa-apa. Dan saya ingat sekali bagaimana cara kerja Tuhan, orang yang nggak bisa ngomong di depan umum sekarang bisa ngomong di depan umum, orang yang nggak bisa berbisnis sama sekali, ya kan, sekarang saya cukup, penghasilan saya cukup, dan saya berkata bahwa Tuhan luar biasa gitu loh dalam hidup saya. Tuhan luar biasa, dan Tuhan membuktikan bahwa untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan di marketplace, kamu nggak, skill itu bukan sesuatu yang utama, tapi hal yang paling penting yang Tuhan selalu lihat adalah hati. Dan saya berharap ketika hati kita benar di hadapan Tuhan, dan yang pertama kita mau untuk melakukan kehendak Tuhan, kita mau untuk melakukan panggilan Tuhan. Yang kedua, kita mau taat dan kita mau setia, ada waktu di mana Tuhan akan mengangkat dan Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan lebih lagi gitu. Nah, itu yang saya pegang dan saya buktikan sendiri bahwa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Sampai sekarang saya berkata, saya cukup. Mungkin takaran Tuhan berbeda-beda, tapi satu hal seperti yang doa Daud pada waktu itu yang saya kutip, ketika Tuhan memandang saya belum siap, Tuhan tolong jangan berikan saya kekayaan berlebih, karena itu akan menjadi kejatuhan bagi saya. Dan saya percaya itu juga penting ketika kita masuk dalam marketplace. Kalau kita tidak siap,
itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi ketika hati kita benar, ada waktu di mana Tuhan akan mengangkat kita sesuai janjinya. Saya percaya seperti itu. Dan satu hal, ketika ditanya apa visi di marketplace, saya bingung bagaimana menjawabnya. Satu hal saya melihat banyak sekali hari-hari ini di dunia ini punya pandangan bahwa orang dihargai kalau kamu mempunyai sesuatu. Apa yang kamu punya, apa yang kamu kendarai mungkin itulah yang membuat nilai dalam diri kamu. Dan seringkali hal tersebut terjadi gitu loh di dunia ini. Nah, suatu waktu ada seorang teman bisnis berkata sama saya, "Wih, hebat ya sekarang usahamu bisa seperti ini. Itu baru namanya anak Tuhan." Dia bilang seperti itu. Itu baru namanya anak Tuhan. Dan itu sangat mengena sekali. Saya bingung. Lalu selama ini saya anaknya siapa kalau saya bukan anak Tuhan gitu loh. Selama ini saya anaknya siapa kalau saya bukan anak Tuhan. Seringkali dunia memandang dari apa yang kita capai, apa yang kita miliki. Tapi Tuhan selalu melihat hati kita. Dan saya percaya ketika saya masuk di marketplace, saya ingin meluruskan pandangan orang. Saya ingin menyatakan kemuliaan Tuhan bahwa gak ada kata tidak mungkin di mata Tuhan, gak ada kata tidak mungkin. Bahkan orang yang tidak terpandang, tidak layak, mungkin tidak punya kemampuan, kalau Tuhan yang mau, Tuhan bisa pakai orang tersebut. Kalau Tuhan yang mau, Tuhan bisa angkat orang tersebut. Dan ketika kita menjadi anak Tuhan yang berada di marketplace, bagaimana sikap kita, integritas kita itu yang akan dinilai orang gitu loh. Dan saya ingin jadi berkat di marketplace bukan dari kata-kata yang wow, tapi saya percaya ketika sikap hidup kita, cara kita bekerja, cara kita melayani orang, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang, bahkan mungkin yang dalam tanda kutip dunia bilang, oh itu perekonomian lebih rendah dari kita. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka, itu akan menentukan gitu loh, apakah dunia bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Dan saya ingin tekankan bahwa ketika kita berada di marketplace, cara kita bersikap itu sangat dinilai oleh orang lain. Dan saya berharap ketika anak Tuhan berada di marketplace, semua orang bisa melihat Tuhan, semua orang bisa melihat kasih Yesus ada pada orang tersebut. Bukan lagi kita melihat orang hanya karena apa yang dia miliki, apa yang dia punya, tapi bagaimana cara pandang Tuhan terhadap orang tersebut, itu yang paling penting. Ya, sekian kesaksian saya. Terima kasih.